terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar sungguh besar pengorbanan buat kami, buat anak-anak. Tuhan sudah rela mati buat kami, rela menderita buat kami. Ajar kami Tuhan untuk membalas kebaikan-Mu, untuk kami setia kepadamu Tuhan, selalu mencari hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kekuatan yang Tuhan berikan pada kami saat ini. Terima kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Aku yakin dan percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan urapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu. Song leader, singer, pemain musik, Tuhan satukan. Tuhan satukan, Tuhan biarlah pelayan kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita bersorak-sorak, kita tinggikan Dia. Tuhan kita akan bersama.
sampai sekarang. Haleluya, haleluya. Tiba waktunya kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Nya. Biarlah kita siapkan hati kita, karena tanpa firman Tuhan kita tidak mampu berjalan sendiri. Firman Tuhan adalah kekuatan. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sehelai di rambut kita jatuh, seizin Tuhan kita akan jatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Musim akan selalu berhenti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Tuhan selalu di udara, Tuhan pelihara, karena
Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan sebentar nanti juga pada saatnya kami akan makan minum roti dan anggur perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih sebab itu, kuduskan layakkan kami, buka hati pikiran kami untuk sebentar mendengar firman-Mu, urapi kami semua, terutama hamba-Mu, biarlah hamba-Mu tidak melakukan dengan kekuatan kepada diri, tapi melakukan berdasarkan pimpinan Roh Kudus-Mu saja. Nyatakan kasih kuasa-Mu kepada kami, jemaat-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dengan satu topik, mengapa ada sakit penyakit. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara ada di rumah masing-masing, ya. Nah, namun itu tidak membatasi Bapak Ibu saudara, bukan berarti walaupun di rumah masing-masing Bapak Ibu saudara tidak dapat beribadah kepada Tuhan, tidak dapat menyembah Tuhan. Nah, kita bisa beribadah lewat online, lewat siaran virtual, lewat YouTube. Ya, mari, ya. Topik hari ini adalah mengapa ada sakit penyakit. Kita semua hari-hari ini menghadapi situasi yang sulit karena pandemi, karena COVID-19 ini. Nah, banyak orang bertanya pada saya, Pak, katanya Tuhan itu baik, kenapa ada sakit penyakit? Ya, kenapa Tuhan izinkan orang-orang percaya mengalami sakit, bahkan ada pendeta yang mati, bahkan ada anak Tuhan yang kena virus dan sebagainya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, ya. Yang pertama, mari kita ketahui, kita sadari bahwa sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Tuhan tidak pernah mencobai, apalagi memberi sakit penyakit, ya. Tuhan itu selalu memberikan yang baik kepada kita. Surat Roma pasal 8:28 mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang terpanggil mengasihi Dia. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya terpanggil mengasihi Dia. Ya, pasti Tuhan tidak ingin memberikan yang jahat, yang jelek, apalagi sakit penyakit kepada kita. Nah, ya. Kalau demikian, kenapa ada sakit penyakit? Ya, saudara, berikutnya yang harus kita tahu, yang harus kita sadari, sakit penyakit itu terjadi karena dosa dan pelanggaran manusia. Mari perhatikan ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, ya. Adam dan Hawa di Taman Eden itu hidup seperti kehidupan yang dikehendaki Allah, seperti yang dimaui Tuhan, ya. Pada saat itu saya tidak membaca ada sakit penyakit. Saya tidak membaca adanya penderitaan. Ya, penderitaan sakit penyakit itu muncul setelah Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan, setelah berdosa. Ya, umur Adam dikatakan dalam Kejadian pasal 5 ayat 5, umur Adam itu 930 tahun. Nah, sejak kapan umur Adam itu dihitung? Apakah sejak dia lahir? Enggak. Adam itu tidak pernah dilahirkan. Adam itu diciptakan oleh Allah. Jadi umur Adam itu dihitung sejak dia jatuh ke dalam dosa, baru dihitung, ya. Jadi bukan sejak dia lahir. Dan saya tidak pernah membaca dalam Alkitab, ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa ada sakit penyakit, ada masalah, ada persoalan, enggak ada. Baru setelah Adam jatuh ke dalam dosa karena ditipu oleh ular, maka terjadi bencana. Mari kita baca Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Hari ini saya ajak Bapak Ibu membaca banyak firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu dari firman Tuhan, ya. Kita baca Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau,
dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau tahap debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi sakit penyakit itu terjadi karena dosa, karena pelanggaran manusia. Ya, kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi, setelah manusia melanggar firman Allah, dengan kata lain berdosa, tanah terkutuk, semak duri ditimbulkan. Sebelumnya nggak ada semak duri. Ya, lalu dengan berpeluh, dengan bersusah, dengan berusaha keras mereka mencari makanannya. Sebelumnya mereka tinggal ambil, mereka tinggal memetik, karena semua sudah disediakan oleh Tuhan. Nah ini ya, bahkan kembali menjadi tanah artinya mati ya. Dan sejak saat itu firman Tuhan mengatakan dunia ada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Dunia ini ada di bawah kuasa si jahat ya. Bapak Ibu sekalian kasihan, kalau begitu apakah manusia tidak berdaya? Apakah manusia sudah ditentukan untuk mati semuanya? Memang karena dosa, karena melanggar itu yang jadi ya. Kenapa demikian? Karena iblis, pencuri itu, kata Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, pencuri yaitu iblis itu datang ada memang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Kesehatan kita. Ya, apa yang dicuri? Sukacita kita. Apa yang dicuri? Damai sejahtera kita. Ya, dia datang untuk membunuh, membinasakan, itu tujuannya, bukan untuk kebaikan. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau begitu apa tidak ada jalan keluar ya bagi manusia? Memang kalau dengan usaha sendiri nggak bisa. Jalan keluar itu dari Tuhan. Ini yang kedua ya. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Demikian firman Tuhan. Saya baca ayat 10 bagian ayat 10 pasal 10 ayat 10 kitab Injil Yohanes. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi perhatikan kalimat berikutnya, aku datang. Aku di sini bicara Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan datang untuk memberi hidup. Manusia yang seharusnya mati, seharusnya binasa karena dosa, karena pelanggaran, karena dunia ini dari bawah kuasa jahat. Tuhan memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Tuhan datang untuk memberi hidup. Hidup di sini bukan hidup seperti kehidupan kita saat ini. Hidup di sini berbicara tentang kehidupan Tuhan. Hidup di sini berbicara tentang kehidupan milik Tuhan dikembalikan, diberikan kepada kita. Ya, nah ini yang terjadi. Sebab itu, ya kenapa demikian? Karena perhatikan 1 Petrus 3:18, demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ya, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Tuhan datang menggantikan kita, dihukum, dibunuh. Kita yang sudah mati digantikan oleh Tuhan. Ya, bagian kita adalah keselamatan, bagian kita adalah hidup kekal, hidup yang diberikan, yang berasal dari Tuhan. Ya, ini ya. Jadi lah, kemudian pertanyaan berikutnya, lalu kenapa kalau Tuhan datang untuk memberi hidup, lalu kenapa masih ada sakit penyakit? Kenapa nenek saya meninggal? Kenapa pendeta saya harus mati karena COVID-19? Karena ini, itu, dan sebagainya. Saudara, perlu kita ketahui, Tuhan datang memberi hidup di sini bicara hidup kekal selama-lamanya. Ya. Nah, manusia ini terdiri dari 3 unsur. Tubuh, roh, dan jiwa. Setiap manusia punya tubuh, punya roh, dan jiwa. Ya. Nah, yang diselamatkan itu roh kita. Roh kita sudah diselamatkan ketika kita percaya pada Yesus. Kita diselamatkan, kita milih hidup kekal yang selama-lamanya. Apa hidup kekal selamanya? Bagi roh kita, ya. Dan syaratnya adalah percaya kepada Yesus. Yohanes 3:16 mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku tidak dihukum melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini rohnya. Bagaimana dengan jiwanya? Bagaimana tubuhnya? Jiwa sedang diproses. Sebab itu, ya, jiwa itu tempat
tempat pertempuran antara tubuh dan roh. Roh berkehendak, daging lemah, kata firman Tuhan, ya. Sedang diproses, belum sempurna. Bagaimana dengan tubuh? Tubuh memang sama sekali belum diselamatkan. Sebab itu kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam surat 1 Korintus pasal 15, di sana dikatakan daging dan darah tidak dapat mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kalau mau mendapat kerajaan surga, mendapat bagian dalam kerajaan surga, harus diubahkan dulu, ya. Harus memiliki yang tidak dapat binasa, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15, ya. Jadi memang tubuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Tubuh belum diselamatkan. Nah, perhatikan yang sakit. Kalau seseorang sakit, apa yang sakit? Tubuhnya. Ya, tubuh ini sakit. Kalau nggak percaya coba saudara cubit tangan saudara, kan sakit. Kalau nggak sakit, lah itu aneh namanya. Ya, tubuhnya yang sakit, rohnya, jiwanya, rohnya sudah diselamatkan. Kalau kita percaya Yesus, syaratnya percaya Yesus, tapi tubuhnya belum. Nah, tubuh ini yang sakit. Nah, berikutnya yang ketiga, kalau begitu apakah Tuhan nggak bisa menyembuhkan sakit penyakit? Saudara, bisa. Namun, ya, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tetapi perlu kita ketahui, kenapa Tuhan mengadakan mujizat? Kenapa? Ya, bukan mau kita. Ya, mujizat kesembuhan itu maunya Tuhan. Mari kita baca Ibrani pasal 7 ayat 25, demikian firman Tuhan. Karena ia sanggup, ia di sini Tuhan, ia di sini adalah Imam Besar Agung kita, Tuhan Yesus. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Tuhan menjadi pengantara. Tuhan itu menjadi sarana buat kita untuk bisa hidup, ya, sanggup menyembuhkan, menyelamatkan dengan sempurna, bukan cuma roh, ya, tapi juga jiwa dan tubuh. Namun itu tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, ya. Mujizat itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Nah, mujizat itu pasti ada tujuannya. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar kitab Injil Yohanes, ya, kata mujizat itu seringkali ditulis dalam kitab Injil Yohanes itu tanda-tanda. Saya mau tanya, tanda itu apa? Tanda itu diberikan supaya orang mengerti, supaya orang tahu, ya. Bukan supaya orang datang kepada tanda itu, tapi dengan tanda itu supaya orang tahu, orang mengerti. Nah, mujizat itu dalam kitab Yohanes seringkali ditulis dengan kata tanda-tanda. Tujuannya apa? Ini banyak orang percaya salah mengerti, ya. Supaya orang datang pada Tuhan, supaya orang mengerti, ya. Supaya dengan tanda-tanda itu orang itu diselamatkan. Yang diselamatkan rohnya yang terutama. Prioritas Tuhan itu adalah roh kita, jiwa kita, bukan tubuh kita. Itu yang harus kita mengerti. Nah, kemudian bagaimana? Apakah tubuh kita bisa disembuhkan? Bisa, tapi seperti saya katakan tadi, bukan kehendak kita, itu kehendak Tuhan, ya. Mari kita baca Matius 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat banyak orang yang besar jumlahnya, maka ini yang ingin saya tekankan bersama, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yang harus kita mengerti, Tuhan itu menyembuhkan itu bukan berdasarkan keinginan kita. Tuhan itu menyembuhkan berdasarkan belas kasihan Tuhan. Dalam Matius 14 ayat 14, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika Tuhan bergerak oleh belas kasihan, maka Tuhan menyembuhkan mereka semua. Ya, ketika ada orang buta yang teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika dalam kitab Lukas ada pemuda Nain yang mati, yang digotong, ya, ibunya menangis ketemu dengan rombongan Tuhan Yesus. Ditulis di sana, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ya, jadi kalau dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus tidak tergerak dengan belas kasihan, ya Tuhan Yesus tidak menyembuhkan. Jadi bagaimana supaya kita disembuhkan? Mari, ya, minta belas kasihan Tuhan. Ya,
Minta belas kasihan Tuhan. Hampir seluruh mujizat, hampir selalu kesembuhan dalam Alkitab ditulis tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Bukan karena mau kita. Lihat, Naaman itu orang Syria. Ya. Tuhan sembuhkan kustanya. Apakah di Israel, apakah di Yehuda ada orang kena kusta? Banyak. Apa mereka semua disembuhkan? Enggak. Jadi Tuhan menyembuhkan yang Tuhan mau, yang enggak gemboten. Ya, jadi ini yang harus kita tahu. Ya, lah kalau gitu apa kita nggak boleh minta kesembuhan? Boleh. Tapi sebab itu saya katakan, mari kita minta belas kasihan Tuhan. Hari-hari ini saya tidak tahu bagaimana Bapak Saudara. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang punya persoalan masalah, yang pertama kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Senangkan hatinya dulu. Baru kemudian kita minta belas kasihan. Jangan sekali-kali berdoa memerintah Tuhan. Loh, siapa kita ini bisa memerintah Tuhan? Gak bisa. Kita ini cuma ciptaan Tuhan, itu pencipta. Ya, kadang-kadang orang membentak-bentak. Loh, salah. Yang perlu kita datang minta belas kasihan pada Tuhan. Kalau Tuhan berbelas kasihan pasti disembuhkan. Karena itu hak prerogatif Tuhan. Ya. Dan lihat, dalam Alkitab, dalam kitab Injil, kesembuhan itu seringkali tidak selalu sama. Ya, cara Tuhan tidak selalu sama. Seringkali kita berpikir, oh si Anu itu, si B, si C itu disembuhkan dengan cara demikian. Maka saya juga berdoa dengan cara demikian. Tidak selalu sama. Misalnya dalam Markus 5 ayat 28 dan 29. Ya. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika juga berhentilah pendarahnya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, kadang-kadang cuma menjamah jubahnya dengan iman, dengan percaya. Tapi Tuhan izinkan, kalau Tuhan tidak izinkan ya nggak sembuh. Ya. Jadi ini. Nah, ini kan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ketika dia dengan iman menjamah jubah Yesus, dia disembuhkan. Tetapi Tuhan mencari dia. Tuhan melihat keliling. Siapa yang sudah menjamah aku? Ya, apakah Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan ingin orang ini datang. Karena Tuhan bukan cuma ingin menyembuhkan sakitnya, tapi Tuhan ingin menyelamatkan jiwanya. Kalau dia datang, dia bertobat. Nah, ketika kalau saudara nanti baca terus Markus 5 ayat 28 ini seterusnya, ya perempuan ini mengaku akhirnya, aku yang sudah menjamah. Ya, dan Tuhan katakan karena dia mengaku, dia datang pada Tuhan. Ya, Tuhan katakan apa itu? Dia diselamatkan. Bukan cuma keterima kesembuhan, keselamatan. Orang bisa saja disembuhkan, tapi jiwanya nggak selamat. Yang penting yang Tuhan utamakan jiwa kita, keselamatan kita, roh kita diselamatkan. Itu yang Tuhan utamakan. Jadi mujizat itu tujuannya adalah supaya orang datang kepada Tuhan dan percaya pada Yesus kemudian diselamatkan. Bukan soal kesembuhannya, bukan berarti Tuhan nggak bisa. Tuhan bisa, Tuhan sanggup. Karena dia pencipta, dia Allah. Tapi tujuan utama Tuhan datang ke dunia bukan untuk menyembuhkan. Bukan supaya manusia nggak mati semua. Ya, secara tubuh manusia tetap mati. Ya, lihat Hizkia yang disembuhkan akhirnya mati juga. Lihat ya, Paulus juga mati. Yang terutama jiwanya, rohnya diselamatkan. Ya, kesembuhan badannya itu bukan yang terutama, bukan prioritas Tuhan, tapi yang prioritas Tuhan itu ada rohnya, jiwanya. Ya, jadi itu yang harus kita mengerti. Jadi kalau begitu bagaimana kita kalau sakit? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Dan jangan lalu menerapkan metode yang sama. Karena cara Tuhan selalu berbeda-beda. Misalnya Matius 8 ayat 13. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka itu, pulanglah jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, tidak selalu sama. Kalau tadi perempuan yang pendarahan itu menjamah jubah Yesus. Kalau perwira ini Tuhan cuma berkata. Ya, tidak selalu sama. Ya, dan kadang-kadang Tuhan pakai alat. Ya, bahan misalnya Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 12, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang yang sakit, maka lenyapnya penyakit mereka dan keluar roh jahat. Artinya apa? Tuhan tidak selalu sama. Ya,
bisa pakai sapu tangan yang didoakan, ya. Bahkan di sini sapu tangan kain yang pernah dipakai oleh Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Apa selalu begitu? Enggak. Ya. Enggak selalu begitu. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki cara demikian itu terjadi. Kalau enggak ya enggak. Jadi jangan selalu menganggap semua sama. Ya. Terus minta maaf pakai minyak. Ya boleh saja. Tapi apakah Tuhan sembuhkan dengan cara itu? Kalau Tuhan berkehendak pasti bisa. Kalau enggak ya tidak. Semua tergantung Tuhan karena Tuhan yang punya kuasa, ya. Kita manusianya menjalankan, melakukan, ya. Lalu bagaimana? Jadi mari, kalau Bapak Ibu sakit, punya persoalan, punya masalah, datang kepada Tuhan, minta belas kasihan, bertobat. Mungkin ada dosa pelanggaran kita. Seperti wanita yang datang kepada Tuhan itu, jangan berbuat dosa lagi. Seperti wanita yang kedapatan berbuat zina, Tuhan katakan, aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dengan selamat, jangan berbuat dosa lagi, ya. Tuhan memberikan keselamatan tujuan supaya kita tidak berdosa lagi, ya. Oh, ini, ya. Nah, kadang-kadang Tuhan juga pakai obat, ya. Jadi saya kurang setuju kalau ada orang percaya saya nggak perlu obat, Tuhan sanggup. Ya, tapi kalau Tuhan berkehendak, kalau tidak, Tuhan bisa pakai obat juga. Mari kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 7. 2 Raja-Raja 20 ayat 7, demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Ini berbicara tentang Hizkia. Hizkia itu Yesaya datang kepada Hizkia, berpesanlah kepada sanak keluargamu, ya, bentar lagi kamu akan mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia menangis, memohon belas kasihan Tuhan. Lihat di sini, ya. Yesaya baru keluar, belum sampai di pintu, disuruh balik oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan pakai kue ara. Apa kue ara? Bagi saya ini obat, ya. Taruh di atas bara itu, di atas yang sakit itu, makanya sembuh. Dan Hizkia diperpanjang umurnya 12 tahun lagi. Bapak Ibu Saudara, jadi cara Tuhan tidak selalu sama. Tapi yang sama adalah, yang pertama, minta belas kasihan Tuhan. Yang kedua, kita harus bertobat. Hizkia menangis. Dan dalam banyak peristiwa Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Artinya kita harus bertobat. Kita harus berbalik, kita harus kembali kepada Tuhan. Ya. Dan kalau Tuhan berkehendak, Tuhan sembuhkan. Ini, ya, ini yang harus kita ketahui. Ya, bukan Tuhan nggak bisa, Tuhan bisa. Nah, lalu bagaimana? Yang keempat, bagaimana saat ini? Bapak Ibu Saudara, mari pegang firman Tuhan. Ya, hari-hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sakit, hari-hari ini banyak orang yang takut dengan pandemi, dengan corona. Ya, ada yang berkata, saya nggak takut. Saudara, Tuhan sanggup melindungi, Tuhan sanggup menjaga kita. Namun kita juga nggak boleh sombong, nggak boleh takabur, nggak boleh congkak. Ingat, bagian firman Tuhan yang lain mengatakan Tuhan melawan orang yang congkak. Dan Tuhan memberikan kepada pemerintah, kepada kita pemerintah. Pemerintah itu harus taati. Para ahli itu, keahlian mereka itu dapat dari mana? Dari Tuhan. Para ahli virus, ahli sakit penyakit mengatakan, ya, virus COVID-19 ini atau virus corona ini bisa dikalahkan, bisa dihancurkan dengan deterjen, dengan sabun. Caranya gimana? Cuci tangan. Ya. Untuk mencegah penularan pakai masker. Untuk mencegah penularan harus jaga jarak, ya. Karena virus ini menularnya bukan dengan cara lain, tapi dengan cara droplet, dengan bersentuhan. Ya, kalau saya misalnya kena COVID-19, saya batuk, lalu kemudian saya pegang saudara. Nah, virusnya pindah ke tubuh saudara, lalu saudara tangan saudara yang saya sentuh tadi, misalnya saya bersalaman dengan saudara, padahal tangan saya ada COVID-19-nya, lalu saudara pegang hidung saudara, masuklah. Selama saudara nggak pegang hidung saudara, nggak pegang pintu masuk yang bisa menyebabkan virus ini masuk ke dalam tubuh saudara, saudara nggak apa-apa. Kalau cuma pegang sepatu, pegang baju, nggak apa-apa. Dan virus ini ada
masanya, ada usianya. Ya, kalau dia kena panas dia akan mati, kalau dia kena sabun dia hancur, ya, kulitnya yang membungkus virus itu akan hancur. Dan ini Tuhan itu memberikan kepada para ahli pengertian. Nah, ini harus kita taati. Jangan sombong, lalu nggak pakai masker, lalu nggak menjaga jarak, ya, terus sembarangan menyentuh tubuh kita. Enggak, kita harus taati karena saya percaya mereka itu diberikan oleh Tuhan untuk memberi pengertian kepada kita. Ya, kita harus taati. Jadi bagaimana supaya kita tidak terserang virus ini? Saudara, mari taati protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Dengan sering-sering mencuci tangan, pakai masker, lalu jaga jarak atau yang lebih terkenal dengan social distancing atau physical distancing. Jaga jarak. Supaya apa? Kalau ada orang yang terpapar virus, tidak menular kita dengan jarak. Dengan jarak orang itu ngomong, orang itu mungkin membawa virus, mungkin orang itu nggak sakit, tapi bisa jaga dia OTG, ya, orang tanpa gejala. Nah, ini yang justru berbahaya. Kalau orang sakit kita tahu, kita jaga jarak sudah. Oh, dia batuk, dia sakit, kita jaga jarak. Tapi kalau orang yang tanpa gejala kita nggak tahu. Kita anggap dia tidak membawa virus, tapi tanpa tahu kita dia membawa virus. Nah, kita jaga jarak. Kita pakai masker. Sebelum kita menyentuh bagian tubuh kita yang bisa menyebabkan virus masuk dalam tubuh kita, kita cuci tangan. Cuci tangan bukan cuma sekedar cuci tangan sembarangan. Ya, pemerintah menganjurkan 20 detik. Kalau tidak salah ada nyanyian apa itu happy birthday sampai selesai, ya, cuci tangan dengan sempurna. Ini perlu kita semua taati. Dan saya percaya, saya datang kepada seorang dokter, saya tanya, dok, bagaimana caranya supaya saya tidak tertular sakit penyakit ini? Ikuti anjuran pemerintah, keluar rumah pakai masker, sering-sering cuci tangan, ya, kemudian jaga jarak, itu, ya, itu saja, ya. Lalu ya memang ada protokol-protokol kesehatan yang lain di gereja, harus apa itu disinfektan, harus satu arah dan sebagainya. Ini yang harus kita lakukan dan kita memang percaya kepada lindungan Tuhan. Tuhan menjaga kita, tapi kita juga tidak boleh sombong, kita tidak boleh sembrono. Itu mencobai Tuhan namanya. Ya, para ahli pemerintah itu wakil Tuhan. Mereka sudah diberikan hikmat, mereka sudah memberikan aturan. Bukan supaya kita langgar, tapi kita taati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya renungan firman yang Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Saya percaya, ya, kalau kita taat firman Tuhan, Tuhan menjaga, melindungi. Namun kita juga nggak boleh sombong. Mari, kalau ada di antara kita yang punya persoalan masalah sakit penyakit, mari kita berdoa pada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan dan percayalah. Ketika Tuhan berbelas kasihan kepada kita, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, menyembuhkan. Jangankan sakit penyakit, persoalan apapun, ya Tuhan sanggup melepaskan kita, menolong kita. Asal yang pertama Tuhan berbelas kasihan. Yang kedua, kita bertobat, kita mentaati firman-Nya. Dan yang ketiga, mari kita taati aturan pemerintah, protokol kesehatan. Ya, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita semua untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari saya berdoa lebih dahulu. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi bila Roh Kudus berbicara lebih jauh kepada setiap kami yang sudah mendengar sabda-Mu, mengingatkan kami, menolong kami, memampukan kami untuk taat akan firman-Mu, untuk mentaati pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada pemerintah yang tidak seizin Tuhan. Dan demikian juga para ahli Tuhan berikan kepada kami untuk memberikan pengertian kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Makasih. Berkati jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati jemaat GBS Emmanuel Wonorejo 2. Berkati Bapak Gembala. Berkati semua pelayan Tuhan di GBS Wonorejo 2. GBS Emmanuel. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Marilah kita mulai pejabat kudus.
Sebab memang Tuhan katakan, sebab apa yang aku terangkan kepadamu telah aku terima jadi Tuhan, yaitu bahwa pada malam hari dia diserahkan maju mengambil roti. Dan saya mengucap syukur atasnya dan memecah-pecahkan, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kepala ini menjadi perkataan akan aku. Demikian juga, saudara-saudara, kekasih, bukankah tubuh pecah-pecahkan, bukankah tubuh Kristus Yesus? Amin. Benar, ini Ya. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan. Makanlah. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, telah dibatalkan oleh darahku. Kepala ini menjadi perkataan akan aku. Saudara-saudara, cawan minuman yang bukan darah Yesus Kristus, benar. Haleluya. Mari kita minum bersama. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Yesus Kristus. minumlah. Doa. Ya. Sebab setiap kali kamu meminum cawan apa makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sekalian memberitakan kepada Tuhan sampai dia dapat kembali kedua kalinya. Amin. Oke, Haleluya. puji Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Siapa yang sudah diberkati oleh Tuhan, beri kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan putus asa, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberi kemenangan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Ada himbauan dari pemerintah Kota Surabaya dan dari gereja pusat. Kita masih ibadah online, saudara. Kita tetap masih pakai protokol kesehatan. 1, memakai masker. 2, cuci tangan sebelum ibadah. 3, tidak boleh bersalam-salaman. 4, duduknya harus diberi jarak, saudara. Dan 5, harus langsung selesai ibadah kita akan pulang. Dan 6, yang diwajibkan beribadah harus berumur 17 tahun sampai 60 tahun dan harus tetap sehat keadaannya. Puji nama Tuhan. Inilah pengumuman gereja supaya kita tetap berdoa, berharap kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tetaplah kalau kita berdoa, bawalah doa kita kepada Tuhan supaya kita tetap mendoakan bangsa negara dan kota Surabaya dan gereja-gereja Tuhan, supaya Tuhan memberkati dan Tuhan akan memulihkan. Puji nama Tuhan. Inilah pengumuman gereja di tempat, supaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan
tetap akan mengikuti kita seumur hidup kita. Puji nama Tuhan.